Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis akad pagi rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah telah melimpahkan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan tentu nikmat yang paling utama. Jadi nikmatul uzma yang paling besar adalah nikmat berupa iman serta Islam. Dua nikmat yang tidak bisa diukur dengan apapun di dunia. Meskipun bagi kebanyakan orang kadang-kadang dua nikmat ini begitu remeh karena tidak bisa dirupiahkan. Tapi sesungguhnya dua nikmat inilah nantinya yang akan memberikan kebahagiaan bagi kita, bahkan sejak kita di dunia, apapun keadaan hidup kita. Dan yang pasti besok di hari akhir, dengan segala keterbatasan amal yang kita kerjakan, insya Allah Allah akan memberikan fadilahnya kepada kita sehingga diperkenankan masuk ke dalam surganya. Allahumma amin. Salawat dan salam atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahlul bait beliau, sahabat-sahabat beliau, dan tentunya semoga melebar manfaatnya untuk kita semua sebagai pengikutnya. Bapak Ibu, bulannya masih Rabiul Awal, di mana Rabiul Awal itu dikenal oleh umat Islam sebagai Maulid. Bulan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Saya ingin melihat dari sisi yang lain tentang urusan Maulid ini, Bapak Ibu sekalian. Saya mau melepaskan diri dari kontroversi masalah sunnah dan bid'ahnya, karena dua-duanya punya dasar. Tapi akan lebih baik ketika kita memahaminya bil ilmi, dengan ilmu. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Yang namanya berislam itu harus, kalau bahasa ulama itu bin nadharis shahih, harus dengan penelitian, harus dengan belajar. Bahasa sederhananya harus dengan taklim secara sahih, benar. Sehingga ilmu yang didapat itu ilmu yang sahih, pemahamannya kemudian dari hasil mencari ilmu itu juga pemahaman yang sahih juga. Kalau kita bicara kapan Nabi lahir, tidak ada ulama yang sepakat. Ada yang mengatakan lahirnya tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 10 Rabiul Awal. Ada lagi yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan bulan Safar, bahkan sebagian yang lain mengatakan lahirnya bulan Ramadan. Pokoknya kalau ulama ditanya, yang benar-benar ulama mesti mengatakan kila. Nek enggak tanggal sakmini, tanggal sakmini. Tapi bukan berarti bahwa kemudian ketika kita memperingatinya pada bulan Rabiul Awal ini sesuatu yang salah, mboten. Karena balik lagi, yang namanya peringatan itu bukan hari raya. Dan sebelum sampai ke sana, Bapak Ibu sekalian, kita juga mesti paham, Bapak Ibu, kenapa kok catatannya itu tidak begitu jelas. Ulama kok bisa tidak sepakat? Kalau meninggalnya semua ulama sepakat. Beliau meninggal hari Senin,
tanggal 12 Rabiul Awal. 13 tahun 11 tahun setelah beliau hijrah. Sepakat ada catatannya. Kenapa? Ya karena pada saat itu beliau sudah jadi nabi. Nabi ini kurang penting, pasti ada catatannya. Ketika Rasulullah dilahirkan, tentunya dalam pandangan manusia waktu itu kan bukan siapa-siapa. Orang tuanya, bahkan ayahnya sudah meninggal ketika beliau dalam kandungan. Keluarga beliau juga bukan keluarga kaya raya, meskipun dari segi nasab sangat bagus, termasuk bangsawannya orang Quraisy. Sampai dalam hadis Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah itu sudah memilih dari Ismail itu Kinanah, dari Kinanah Allah memilih Quraisy, dari Quraisy Allah memilih Hashim, dari Hashim Allah memilih aku. Begitu kata Nabi ketika menjelaskan tentang nasab beliau. Tapi dalam pandangan manusia, ya tentunya beliau kan tidak penting, sehingga tidak ada catatan kapan beliau lahir. Dan memang tidak ada kebiasaannya orang Arab yang di Mekah sana khususnya untuk mencatat. Sampai yang mengetahui tanda-tanda kenabiannya beliau pun juga bukan orang Arab. Yang pertama menyadari bahwa beliau itu adalah calon Rasul kan justru orang Syam. Pendeta Bukhairo ketika beliau diajak pamannya berniaga ke Syam, maka kemudian disuruh pulang, hati-hati jangan sampai konangan orang Yahudi, nanti dibunuh anak ini. Begitu kata pendeta Bukhairo. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kenapa tidak ketahuan tanggalnya? Karena kita tahu namanya penanggalan orang Arab kan pakai Komariah. Komariah itu kan bulannya bisa genep, bisa mboten genep. Kalau genep maka satu bulannya 30 hari. Kalau tidak genep maka 29 hari. Angel ngitungin itu Pak. Kalau Masehi karuan, satu tahunnya 365 seperempat. Pokoknya patang tahun pisan mesti Februarinya digawe 29 kan ngaten. Ngitung ke belakang gampang. Tapi kalau Komariah angel. Meskipun bisa dihitung pakai ilmu falak bisa, tapi tetap tidak akan pas. Kenapa? Ada alasan ketiga. Ini bukan karena ulama kita tidak pinter, justru karena saking pinternya tidak berani mengatakan bahwa mesti tanggal sekian. Yang ketiga apa? Orang Arab jahiliyah itu punya kebiasaan jelek Bapak Ibu sekalian, sampai dikritik Allah di surat At-Taubah 37. Nanti bisa dibuka di rumah. Surat At-Taubah 37. Mereka itu punya kebiasaan memajukan dan memundurkan bulan haram. Jadi sejak zaman jahiliyah itu sudah ada ketetapan bulan haram yang jumlahnya 4. Yang di bulan haram itu tidak boleh perang, tidak boleh berselisih, gak boleh tukaran, gampangannya begitu. Nah orang-orang Arab itu nakalan. Kalau lagi perang kita ya menang, bulannya diolor gitu loh. Ketok kok iki arep Rajab, padahal wis arep menang, Rajabnya diundur. Kan Rajab tidak boleh perang, termasuk bulan haram. Begitu juga misalkan ketika Muharram, ini arep mau mulai perang, waktunya pas ini, Muharram rontek dan dijok nih sofarnya, kan begitu. Itu kebiasaan orang Arab, tambah ruwet malah hitungan ini mungkin. Belum lagi Bapak Ibu sekalian yang ketiga, yang keempat, orang Arab itu tidak punya kebiasaan mencatat Bapak Ibu sekalian. Jadi tahunnya orang Arab itu tidak ada angkanya. Maksudnya pripun? Jenengan rumin waktu atas alit. Ketika diceritakan tentang kapan Nabi Muhammad lahir, itu tahun berapa Bapak Ibu? Kan betul itu nongko nih, tahun gajah, ngaten to nggih. Tahun gajah niku kapan? Nggih mboten jelas. Kenapa begitu? Ya memang kebiasaannya orang Arab. Orang Arab itu sebuah kabilah atau suku yang relatif terisolir, jauh dari pengaruh-pengaruh negara adikuasa. Waktu itu Romawi dan Persia. Kalau sekarang adikuasanya kan Amerika sama Cina tuh hari ini. Pengaruhnya sampai ke sini.
sing nom-noman tiktokan gitu, si rodok tuwek facebookan, itu kan pengaruhnya sana. Nah, sementara kalau orang Quraisy tidak terpengaruh sama sekali, maka tidak ada cerita atau maka tidak ada ayat tentang munafik turun pada saat di Mekah, tidak ada ayat surat yang menjelaskan tentang sifat munafik, memberikan peringatan tentang munafik itu adanya di Madinah. Karena orang Mekah tidak ada yang munafik. Nah, iman ya iman pisan, musuh-musuh pisan, kafir-kafir pisan, genah. Jadi mereka tidak terpengaruh budaya dari luar. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mereka tidak punya budaya memberikan angka pada tahun. Mereka membedakannya berdasarkan peristiwa besar yang terjadi pada masa saat itu. Ketika menjelang Rasulullah lahir, berangkatlah Abrohah dari Yaman bawa gajah menyerbu ke Mekah. Gajah itu barang aneh Pak pada waktu itu Pak. Jadi pernah membayangkan gajah itu ada di Arab? Napa enten gajah di Arab itu? Gajah itu cuma ada di dua tempat, di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Thailand, sama di Afrika. Di Arab tidak pernah ada ceritanya muncul gajah, itu tidak ada ceritanya. Nah, yang aneh dari kita umat Islam ini, yang diperintahkan Iqra, diperintahkan belajar, kok dulu tidak pernah tanya sama guru agama, gajahnya oleh kondi. Kalau tanglet jenengan pernah tanglet, pernah mikir gajahnya dugi saking pundi? Kok ujuk-ujuk jedul gajah sak mono akeh terus nyerang ke Ka'bah. Ini ceritanya panjang, sanes wekdal mawon nek kula tesih diundang malih buat ceritani mungkin. Napa Pak Budi nanti bisa googling Pak, nah, nyari berita apa informasinya dari mana. Tapi intinya gajah dibawa ke sana. Maka jadilah tahun itu tahun gajah. Maka para ulama cuma bisa memperkirakan, yang pasti Rasulullah lahirnya hari Senin. Kenapa saya berani mengatakan pasti dan ulama meyakini pasti? Karena Rasulullah dawuh ketika beliau biasa puasa pada hari Senin dan Kamis, kemudian ditanya, kenapa engkau berpuasa? Salah satu motivasinya adalah hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Dan hari Senin juga Rasulullah itu diwafatkan oleh Allah. Kenapa? Karena memang dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, aku dilahirkan dan diwafatkan pada hari yang sama, Senin. Dan karena wafatnya tanggal 12 Rabiul Awal, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa lahirnya Rasulullah itu tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi salah seorang ahli sejarah termasuk mufassir terkenal abad 19 namanya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri, ini orang India Bapak Ibu. Beliau melakukan penelitian secara ilmu falak, memperkirakan lahirnya beliau tanggal 9 Rabiul Awal. Monggo, banyak pendapat memang. Artinya Bapak Ibu sekalian, yang jadi perhatian di kita di sini bukan masalah kapan tanggalnya, kapan bulannya, tapi yang paling penting di sini adalah memaknai Maulid itu adalah bukan dalam kaitan hari lahirnya semata. Tapi bagaimana setiap momen hidup, hal-hal penting dalam kehidupan ini dijadikan sarana untuk kita ingat kepada Allah, zikir sebagai tazkirah, pengingat. Jadi kembali Bapak Ibu ya, sudah mujma'aleh, semua ulama sepakat yang namanya hari raya nggih namung kalih, Idul Fitri, Idul Adha. Yang lain bukan hari raya. Maulid, Isra Mi'raj, kemudian tahun baru Hijriyah, itu bukan hari raya. Apa salah ketika diperingati? Insya Allah boten. Karena beda antara berhari raya dengan memperingati, beda. Yang namanya hari raya Bapak Ibu sekalian itu kan punya khasnya, bahwa pada hari raya itu orang masih bergembira, harus dirayakan, namanya hari raya Bapak Ibu. Tentu
dalam batasan-batasan yang masih diperbolehkan secara syariah. Maka cirinya hari raya Bapak Ibu sekalian, cirinya Id itu satu, pasti diperintahkan untuk makan. Kalau tanglet siam niku sae napa sae? Bagus secara syariat, bagus secara kesehatan nggih bagus, secara ekonomi nggih sae. Wong ngirit. Sing mari gak ngirit kan salah dhewe wong poso terus ngenek-ngenek niku lak golek macem-macem niku takjile niku. Lah itu mari larang. Enggak ada sunahnya nek poso terus nganggo takjil sing neko-neko itu ndak ada. Wong Nabi niku ketika berbuka nggih cukup minum air, kurma paling 3 iji ganjil. Nek kula jenengan kan ganjilnya mboten 3, Bu. Selikur 49 ngoten nggih. Mboten enten sunahe niku, sing dijupuk sunahe ganjile niku. Jumlahe kebablasan. Sing mare larang lak niku. Nah, saya kembali Bapak Ibu sekalian. Jadi napa niku malih kesupen kula. Jadi tadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara masalah Maulid Nabi, intinya adalah maaf, hari raya adalah makan ciri khasnya, Pak. Maka justru ibadah yang baik seperti puasa haram dilakukan pada saat Id. Justru berdosa ketika kita puasa tanggal 1 Syawal, tanggal 10 Dzulhijjah, jatuhnya malah dosa. Karena memang ini khasnya hari raya, tidak boleh kita berpuasa, harus makan, Pak. Tentu tidak berlebihan. Sampai Bapak Ibu sekalian, 1 Syawal agar supaya semua umat Islam itu bisa ikut beribadah dengan makan. Makan hariannya Idul Fitri, kembali makan. Karena fitri itu maknanya makan Bapak Ibu sekalian. Bukan kembali suci mboten. Fitri itu dari kata fitr, iftar. Iftar itu berbuka, makan. Jadi iftar itu makanan pertama yang dimakan oleh orang yang baru bangun, itu namanya iftar. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, supaya semua orang bisa ibadah dengan cara makan, maka setiap jiwa yang punya kelebihan sisa makanan harus bayar zakat, namanya zakat fitri. Sebenarnya zakat fitrah, Bu. Ya, zakat fitrah itu zakat suci. Nah, zakat fitri itu zakat berupa bahan makanan, supados yang menerima zakat kita bisa ikut makan, bisa ikut berhari raya, bisa ikut ibadah dengan cara makan. Terus ibadah niku betul kok mesti sing rekoso lho, Bu. Makan niku nggih ibadah sakjane. Nek manut aturan. Itu hari raya. Diperintahkan untuk memakai pakaian terbaik. Tidak harus baru. Nek baru niku bodone cah cilik. Kemudian diperintahkan pada zaman Nabi, perempuan-perempuan yang dipingit untuk keluar ke lapangan. Meskipun tidak harus ikut sholat karena barangkali sedang berhalangan haid misalkan. Itu bedanya hari raya. Tapi kalau tazkirah itu tidak ada tata cara yang khusus. Dan hakikatnya Bapak Ibu sekalian, yang namanya zikir itu seharusnya kan setiap waktu, gitu. Dan itu ciri-ciri dari orang beriman yang berkualitas itu yang senantiasa zikir, Bapak Ibu. Dan bahwa zikir, peringatan, tazkirah itu memang cuma bermanfaat bagi orang beriman. Maka acara-acara seperti ini, memperingati Maulid, Isra Mi'raj, tahun baru Hijriyah, itu tidak akan ada manfaatnya kecuali orang beriman. Allah sudah menyatakan seperti ini. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'min, begitu kata Allah di surat Al-Hujurat. Maaf, di surat Az-Zariyat. Berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu hanya bermanfaat bagi orang-orang beriman. Jadi ini peringatan Bapak Ibu sekalian. Memang tidak harus ada momennya, tidak. Setiap waktu zikir itu. Tidak ada ceritanya hanya waktu-waktu tertentu, tidak, bebas. Dan bentuk zikir itu banyak macam Bapak Ibu sekalian. Sehingga Allah di surat Ali Imran insyaallah itu menjelaskan kepada kita Bapak Ibu sekalian, salah satu ciri mukmin berkualitas yaitu ulul albab, orang yang cerdas itu adalah alladzina yadhkurunallah
qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini cirinya. Orang yang disebut mukmin berkualitas, yang Allah juluki sebagai ulul albab, orang yang cerdas. Jadi mukmin berkualitas itu pasti cerdas. Karena memang timbangannya mukmin yang berilmu dengan yang cuma ibadah tok gak ngerti ilmune itu jauh Bapak Ibu. Maka Imam Asy-Syafi'i kan masyhur ketika beliau sedang silaturahim ke rumahnya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi mereka berdua ini guru dan murid, murid dan guru. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Ahmad, saling berguru. Meskipun usia lebih sepuh Imam Syafi'i, karena dari sekian ulama itu kan yang paling muda kan Imam Ahmad. Satu ketika ketika makan, beliau makannya banyak, disuguh panganan dintek nih Pak, makannya banyak. Kemudian setelah Isya masuk kamar, tidak keluar lagi. Setelah itu pagi-pagi subuh langsung sholat subuh, tidak pakai wudhu. Maka anaknya menjadi heran. Iki jarine ulama gede, tapi kok kaya ngono kelakuane, mangane wakeh, bar Isya terus turu, bar turu kok terus subuhane orang nganggo wudhu. Maka diminta oleh Imam Ahmad, tanyalah sendiri apa yang beliau kerjakan. Maka apa kata beliau? Sesungguhnya ketika aku makan, aku yakin bahwa makanan yang dihidangkan oleh keluarga Ahmad bin Hambal ini adalah makanan yang paling bersih cara mencarinya, paling barokah dari makanan yang ada. Maka aku tidak akan pernah menyia-nyiakan makanan yang penuh barokah seperti ini. Dari sisi zatnya, cara mencarinya, dan seterusnya ini yang paling baik. Meskipun mungkin panganannya cara mriki mung sego pecel misalkan, dintek nih Pak, daripada misalkan diundang makan kambing guling yang undang orang tidak jelas, kan beda sama kita. Kita banyak sedikit kan tergantung selera, cocok seleranya wakeh dintek nih. Kadang-kadang lali barokah orane. Kayak Imam Syafi'i tidak. Kemudian setelah itu ketika Isya kenapa tidak keluar? Ketika beliau sedang berbaring di tempat tidur, beliau teringat satu ayat yang dari satu ayat itu beliau mendapatkan 33 kata beliau hukum yang bisa diambil. Jadi beliau tidak tidur ketokane leyeh-leyeh, tapi mikir Pak, ayat ini nanti kaitannya dengan ini dan itu, sampai datang waktunya subuh. Jadi karena beliau tidak tidur, maka beliau tidak perlu berwudu. Ini Bapak Ibu sekalian, begitu tingginya nilai ilmu, sampai beliau dalam tanda petik pada waktu itu meninggalkan sholat malam karena urusan ilmu jauh lebih tinggi dibandingkan ibadah itu. Saya tidak mengatakan untuk meremehkan urusan ibadah gitu, tapi semua dasarnya adalah ilmu. Maka Bapak Ibu sekalian, kembali tadi masalah tadzkirah. Setiap waktu Bapak Ibu sekalian, zikir itu harusnya setiap waktu. Orang yang cerdas tadi disebut ulul albab. Sampai 5 loh Allah menjelaskan nama lain orang mukmin berkualitas yang cerdas itu. Yang satu disebut ulul albab. Ulil dari kata ulil. Uli itu pemilik. Albab itu jamak. Mufradnya atau singlenya itu adalah lub, intisari. Maknanya orang yang cerdas itu betul-betul disebut manusia yang utuh itu kalau punya intisari. Intisarinya manusia itu apa? Akalnya. Meskipun sehat fisiknya, tapi ora patek kebak Pak nggih. Rada kocak ngoten lho Pak. Sing mlaku teng dalan-dalan ngomong dhewe kadang ra klamben bisa disebut manusia utuh mboten niku. Ulul albab. Kemudian yang kedua Allah sebut dengan ulil ilmi, pemilik ilmu. Yang ketiga Allah sebut sebagai ulil absor. Tapi tidak pakai abdallah nih. Ulil absor mawon. Absor dari kata basor, melihat. Orang yang punya penglihatan. Maksudnya apa? Orang mukmin yang cerdas, yang berilmu akan bisa melihat situasi di sekitarnya, mana yang hak, mana yang batil, sehingga berpihaknya jelas. Melok sing hak, meskipun kalah Pak, meskipun mungkin didolimi karena ikut yang hak. Ulil absor,
Dia bisa melihat mana yang halal, mana yang haram. Meskipun penak, ya ikut ambil yang halal, yang haram ditinggal. Kira-kira seperti itu ulil absar. Jadi ilmunya digunakan semata-mata supaya dia bisa tetap lurus, istiqomah di jalan kebenaran, yaitu Islam. Kemudian yang ketiga disebut ulin nuha, maaf keempat disebut ulin nuha. Pemilik apa? Nuha. Nuha niku napa? An-nahyu. Amal ma'ruf nahi mungkar. Nah, ngaten sampun kertas maknanipun. Nahyu itu maknanya mencegah. Jadi orang yang memiliki kemampuan untuk mencegah, bukan cuma sekedar menghindar, tapi mencegah. Dengan ilmunya dia bisa mencegah kebatilan, dengan ilmunya dia bisa mencegah kebodohan, dengan ilmunya dia bisa mencegah bahkan menghancurkan hal-hal yang tidak hak. Itu ulin nuha. Dan yang terakhir di surat Fajr dikatakan Dzi Hijr. Saya belum tahu kenapa pakai kalimat yang beda, satunya pakai uli, satunya pakai dzu. Sama-sama memiliki artinya. Ngaji kula dereng dugi mriku. Dzi Hijr. Dzi itu pemilik, Hijr itu hajar aswad Pak, Pak. Watu ireng nggih. Berarti Dzi Hijr itu pemilik batu. Kalau secara bahasa. Tapi nek pemilik batu niku mungkin sing menangan Pak Ahmad. Soalnya pemborong beliau. Mungkin duwe selepan watu barang-barang kali. Tapi maknanya Dzu Hijr ini sifat batu itu kan keras. Tahan terhadap segala macam hal, tahan cuaca, tahan pukul dan seterusnya. Maka maksudnya Dzu Hijr, orang yang punya ilmu, yang cerdas ini adalah dia punya mana'ah, dia punya imunitas terhadap hal-hal yang berbau kemaksiatan. Dia punya imunitas mampu menahan serbuan pemikiran-pemikiran yang tidak islami, pemikiran-pemikiran yang jahiliyah. Jadi 5 itu Bapak bisa dikatakan cerdas. Nah, yang ulul albab tadi, orang yang cerdas tadi, sifatnya apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia senantiasa yadhkurunallah, ingat kepada Allah, zikir dia kepada Allah. Pada saat kapan? Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, pada saat berdirinya, pada saat duduknya, pada saat berbaringnya. Padahal aktivitas manusia nggih namung 3 niku. Berdiri, duduk, berbaring, tidak ada aktivitas terbang misalkan. Maka 24 jam hidup itu harusnya zikir. Itu yang dituntut Allah. Tapi kalau kemudian zikir hanya dimaknai sebagai wiritan, nggih mboten saged. Maka di ayat sebelumnya dikatakan bahwa wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh itu bagian dari zikir. Jadi mengamati alam semesta, proses belajar, taklimnya penjenengan hari ini di sini itu bagian dari zikir. Yang penting apa Bapak Ibu sekalian? Arah berikutnya. Apa? Kita sampai pada sebuah kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bahwa Allah tidak pernah menciptakan sesuatu itu secara sia-sia. Tidak ada kemudian kita merasa punya pikiran suudzon kepada Allah. Meskipun suasananya tidak nyaman untuk kita, wong tak niati dakwah yo angel men misalkan, kok gak diberi pertolongan misalkan oleh Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sing elek-elek yang kita rasakan jelek itu pasti ada hikmahnya setelah ini. Apalagi yang baik. Maka Allah sambung, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Artinya betul-betul kita jauhkan dari pemikiran kita hal-hal buruk yang kita rasakan itu asalnya dari Allah. Maka kalau kita ketemu hal-hal yang jelek Bapak Ibu sekalian, apa yang kita ucapkan? Subhanallah. Jangan keliru Bapak Ibu sekalian, jangan terbalik. Nek dereng ngeros ya mboten napa-napa. Mulai hari ini jangan terbalik. Ningali putu, mau wakal, sembarang diacak-acak, piring gelas dibandingi misalkan. Jangan ngomong Masya Allah, keliru Bu, Subhanallah, Maha suci Allah. Jadi Allah itu tidak bakal dadek nih makhluk koyok ngene iki ora mungkin gitu loh. Itu pasti ada sesuatu yang salah dari pendidikan orang tuanya, dari pendidikan lingkungannya. Subhanak, Maha suci Allah dari hal-hal yang buruk itu. Maka ketika kita tidak ingin mendapatkan keburukan-keburukan
yang memang kita tidak suka dapatkan, ketika melihatnya ucapkanlah subhanallah. Endingnya apa? Faqina adzabannar, maka jauhkanlah aku ya Allah dari neraka. Karena sebetulnya ending dari semua amal kita untuk manusia-manusia dengan kualitas seperti kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, itu adalah kita mohon kepada Allah supaya tidak masuk neraka, kan ngaten gampangannya, supaya masuk ke dalam surga. Maka itulah kata Allah kemenangan yang besar. Tidak ada kemenangan yang lain, tidak ada nikmat yang lain selain itu, Bapak Ibu. Hidup di dunia berapa lama sih, Bapak Ibu? Saya pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu di sini, kalau coba kita hitung secara matematika, yang saya yakin tidak pas-pas banget, tapi lumayanlah untuk jadi perbandingan. Satu hari kata Allah di akhirat itu nilainya sama seperti 1000 tahun, ya, satu harinya. Maka kalau kita hitung, kalau kita konversi satu hari di akhirat itu ya 24 jam begitu misalkan, maka Bapak Ibu hidup kita yang katakan 60 tahun di dunia ini, ketika diukur dengan jam akhirat itu paling banter ya cuma sekitar 1,5 jam tok, Bapak Ibu. Maka betul ketika ulama mengatakan urip nu mampir ngombe, mampir warung paling 1,5 jam, ya. Kita kira seperti itu bandingannya. Dan kita minta kepada Allah dengan prestasi amal yang jelas kurang dari 1,5 jam. Niku dari ngitung masa sebelum balik, tidur kita, belum dolannya, belum yang lain-lain, terus kita minta masuk surga. Maka Allah kemudian mengingatkan kepada kita di surat Ali Imran ayat 185, famang zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, kata Allah. Famang zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka. Jadi sifatnya pasif nih, dijauhkan ini kan bukan karena kemampuan kita. Wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga juga bukan karena upaya kita. Faqad faz, maka pasti yang seperti itu tuh menang. Maka pasti orang yang seperti itu beruntung. Artinya masuk surganya kita itu karena fadlnya Allah. Maka marilah kita berupaya tadi, kita jadikan hidup kita itu semaksimal mungkin untuk zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah dalam semua aktivitas hidup kita. Minimal kita awali semua aktivitas baik itu dengan doa. Kita tutup dengan doa, dengan bismillah, dengan alhamdulillah. Minimal itu. Syukur kalau doanya jenengan hafalkan semua. Itu ada kitab doa panjang dibikin Imam Nawawi, Al-Afkar, tebelnya segini, Pak. Mungkin mau dihafalkan semua doanya boleh. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa memperingati hari-hari seperti ini, insya Allah Allah pernah sebutkan juga di dalam Al-Quran, di surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat ke-5. Jadi Allah menyebutkannya seperti ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad arsalna Musa bi ayatina akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah. Walaqad arsalna Musa bi ayatina, dan sungguh kami telah mengutus Musa itu dengan membawa ayat-ayat kami, dengan membawa tanda-tanda, ya baik berupa 10 perintah maupun mukjizat-mukjizat yang lain, untuk ditampilkan kepada umatnya supaya apa? Akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur. Jadi sifat dakwah itu sejak zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sama. Jadi akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan kaumnya, mengeluarkan manusia minadh-dhulumat ilan nur, dari berbagai macam kegelapan menuju kepada satu cahaya, yaitu Islam. Maka kemudian Allah lanjutkan, wa dzakkirhum bi ayyamillah, dan berikanlah peringatan bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Kalau penjenengan buka di tafsirnya Ibnu Katsir, dikatakan bahwa ayyamillah di sini adalah hari-hari Allah, ini adalah hari-hari di mana Allah telah memberikan nikmat kepada Musa dan kaumnya.
Dan ukuran nikmat Bapak Ibu sekalian seperti saya sampaikan di depan tadi, bukan masalah kelimpahan materi, kelimpahan harta, bukan. Nikmat terbesar itu apa Bapak Ibu? Ya nikmat iman. Nikmat terselamatannya identitas keislaman kita, keimanan kita, amal solih kita, sehingga besok dapat fadlnya Allah masuk surga. Itu kenikmatan yang besar. Maka bi ayyamillah di sini kata para ulama disebutkan bahwa itu peristiwa ketika Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun ketika dia masih bayi, disuruh memilih antara bara dengan roti, ketika dia memukul orang orang Kipti sampai mati, kemudian diselamatkan oleh Allah sehingga dapat perlindungan dari Nabi Syuaib, ketika dia diangkat menjadi nabi, ketika beliau dibukakan Laut Merah dengan cara dibelah oleh Allah sehingga bisa menyelamatkan kaumnya, dan masih banyak yang lain. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian kita umat Islam tentunya semua menginginkan masuk surga, maka nikmat mana yang lebih besar dibandingkan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tanpa beliau tidak mungkin kita hadir di sini. Tanpa beliau, dengan wasilah beliau, tidak mungkin bahwa kita mendapatkan iman dari Allah. Maka kita diingatkan oleh Allah, semua aktivitas, semua momen kehidupan kita jadikan cara untuk tadzkirah, pengingat bahwa memang idealnya senantiasa setiap waktu, tapi manusia itu kadang-kadang perlu diingatkan. Sok-sok itu beramal yang baik itu butuh alasan, kadang-kadang butuh momen-momen tertentu sehingga kita lebih giat, kira-kira begitu. Apakah maulid hanya Rabiul Awal? Mau boten, setiap saat silahkan. Tapi kadang-kadang ketika ditentukan waktunya, meskipun tidak secara pasti, semangat itu lebih muncul. Dan inilah sesungguhnya motivasi awal kenapa ada maulid. Di zaman Nabi, di zaman sahabat tidak ada maulid, Nabi tidak ada. Ini mulai muncul di masanya Shalahuddin Al-Ayyubi, ketika beliau melihat suasana umat Islam pada waktu itu sedang terpuruk, di mana Baitul Maqdis sudah 100 tahun dikuasai oleh orang-orang Kristen pasca perang salib yang pertama. Tuh ngeri Bapak Ibu sekalian, perang salib pertama itu saya baca di National Geographic, saya tidak baca yang dari versi kita, nanti dianggap lebay berlebihan. Ini yang nulis National Geographic, sudah tahu sendiri punyanya siapa. Mereka jelaskan ketika umat Kristen masuk menguasai Baitul Maqdis di Palestina sana, disebutkan, jadi kota zaman dulu itu kan ada benteng yang luas, yang satu benteng itu luasnya sampai beberapa hektar. Itu disebutkan darah manusia itu tingginya semata kaki, tumpukan mayat itu belasan meter. Jadi tidak ada satupun manusia di dalam kota yang dibiarkan hidup, laki-laki, perempuan, ataupun anak-anak. Setelah dibantai, ditumpuk kayak gunung. Itu ketika menang perang seperti itu yang mereka lakukan. Itu yang menceritakan adalah National Geographic, bukan versi tarikh kita, bukan. Artinya kejadiannya memang begitu, dan itu 100 tahun dikuasai. Sehingga umat Islam tidak bisa ziarah ke sana, tidak bisa. Kan tempat ziarah kita kan ada dua, setelah yang di Makkah, kemudian kan juga termasuk kiblat kita yang kedua, yaitu di Palestina. Maka kemudian pada masa Shalahuddin Al-Ayyubi, setelah beliau dididik oleh gurunya sekaligus pamannya Asaduddin Syirkuh. Jadi orang Turki, ini kan beliau ini orang Turki, itu memang punya kebiasaan nama depannya itu nama Arab, belakangnya itu nama sana. Begitu, dan dia diperintahkan oleh pamannya yang lain yang pada waktu itu jadi salah satu di antara penguasa yang ada di sana, namanya Nuruddin Zangi, itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa aslinya Nuruddin Zengi. Jadi seperti kalau sekarang pemimpin Turki namanya kan Recep Tayyip Erdogan. Jadi bahasa Turki Recep Tayyip Erdogan, itu jadinya Recep Tayyip Erdogan. Atau yang lagi rame sekarang Mustafa Kamal Ataturk, yang mau jadi nama jalan itu loh. Dan kenapa dia ditolak oleh umat Islam termasuk MUI? Ya karena ketika beliau jadi presiden di Turki pada waktu itu, jilbab dilarang, bahasa Arab dihapus, sampai sekarang hilang di Turki. Azan tidak boleh pakai bahasa Arab. Jadi kan bayangkan nih azan itu nggak bahasa Jawa kata senopo suarane.
Itu terjadi di Turki, baru sekarang sudah tidak. Maka ada penolakan. Saya kembali Bapak Ibu sekalian, beliau melihat kondisi umat terpuruk sehingga orang yang model seperti ini tidak mungkin bisa menang perang. Maka beliau perlu membangkitkan kembali semangat atau girohnya umat Islam pada waktu itu. Dengan cara apa? Ketemu dengan peringatan Maulid Nabi. Dengan cara apa? Dibacakan sirah Nabi, diajarkan kembali sunnah-sunnah beliau, sampai kemudian muncul generasi yang memang generasi Rabbani yang siap untuk berjuang mempertahankan agamanya. Maka dalam waktu tidak lama Bapak Ibu sekalian, pasukan Salib yang sudah 100 tahun menguasai Baitul Maqdis itu bisa diusir dari sana. Dan sampai hari ini sejarahnya pun masih ditulis cukup positif oleh orang-orang barat. Bagi yang termasuk pecinta film bisa lihat film Kingdom of Heaven. Itu yang bikin orang barat. Mereka diusir, kalah perang, tapi proses pengusirannya, nek perangnya pasti ada yang mati. Proses pengusirannya setelah mereka dikalahkan, tidak ada satupun darah yang tertetes. Ketika keluar dari gerbang kota, dikawal sampai pinggir laut supaya aman dalam perjalanannya. Itu Salahuddin Al-Ayyubi. Itulah Islam. Itulah hasil didikan ulama yang berusaha kembali kepada sunnah Nabi. Beda dengan mereka, ketika menguasai kota, seluruh yang ada dibantai sampai mayatnya ditumpuk belasan meter Bapak Ibu sekalian. Saya tidak bayangkan dengan luasan sekian hektar, darahnya setinggi mata kaki, itu berapa ribu, berapa puluh ribu orang, saya tidak bisa membayangkan. Sementara ketika beliau menang, apakah terjadi pembalasan dendam, pembantaian? Tidak, justru dikawal sampai pinggir laut. Bahkan sampai muncul cerita Richard the Lionheart, Robin Hood, itu kan karena mereka mengakui betul kehebatan Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika Richard the Lionheart, Raja Inggris pada waktu itu memimpin peperangan karena berperang dengan Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian sakit, tidak ada dokter bisa ngobati, datanglah dokter Arab yang tidak jelas siapa dia, ngobati sampai sembuh. Ternyata dia adalah Salahuddin. Begitu juga kisahnya Robin Hood, karena terinspirasi kebaikan-kebaikan Salahuddin Al-Ayyubi. Maka Bapak Ibu sekalian, berikutnya ini yang terakhir Bapak Ibu, sebetulnya masih banyak yang bisa kami sampaikan. Salah satu di antara yang paling pokok daripada Maulid Nabi itu, kita tidak pernah bisa melepaskan Maulid Nabi itu dengan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak akan pernah bisa kita pisahkan dari beliau. Jadi bahwa Rasulullah SAW itu adalah penerus risalah yang sumbernya satu, dari Ibrahim alaihissalam. Dan ini yang seringkali diragukan atau bahkan dibuat ragu banyak orang oleh orang-orang Yahudi, bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak sah sebagai nabi karena tidak jelas keturunannya. Maka Allah menjawabnya dengan sangat cerdas. Bisa penjenengan buka di surat Al-Imran ayat 97. Jadi Allah mengatakan, ada potongan ayat mengatakan seperti ini, fihi ayatum bayyinatum maqama Ibrahim. Padanya, jadi pada di sekitar Ka'bah itu terdapat tanda-tanda yang nyata, yaitu maqam Ibrahim. Jadi ada alasan kenapa maqam Ibrahim itu ada di dekat Ka'bah. Kok bukan makom Ismail misalnya? Makom niki nun sewu, tempat kedudukan. Bentuknya batu sih tinggu pancian gitu Bu. Karena mendirikan Ka'bah itu kan ya, Ka'bahnya sendiri kan tinggi itu Bapak Ibu. Maka beliau mancik, ceritanya begitu, mancik watu. Dan itu ada bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim. Bagi yang umrah atau haji bisa nginceng itu, bisa, ini sudah dikotak dari emas, itu bisa dilihat dalamnya. Itu bekas kakinya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa Allah hendak memberikan bukti yang nyata bahwa Ibrahim itu memang pernah di Mekah. Beliau bukan cuma ada di Palestina saja, tapi pernah di Mekah. Karena di sana beliau meninggalkan putranya, yaitu Ismail. Dan ketika beliau beranjak remaja, menjelang dewasa, diajak bersama-sama oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk apa? Yarfa'ul Ka'bah, meninggikan bahasanya.
Jadi Ka'bah itu Bapak Ibu sudah ada sejak bumi ini ada, pondasinya sudah ada. Cuma ambruk karena berbagai hal, maka di masa Nabi Ibrahim ditinggikan di atas pondasi yang sama, ditumpuk batu lagi, jadilah bangunan seperti yang kita kenal hari ini bersama dengan Nabi Ismail alaihissalam. Ini menunjukkan Nabi itu keturunan dari Ibrahim juga. Maka Nabi Ibrahim disebut sebagai Abaul Anbiya wal Mursalin, bapaknya Nabi dan Rasul. Dari dua jalur, jalur putranya yang bungsu, yang kecil, Ishak, menurunkan begitu banyak Nabi dari kalangan Bani Israel, mulai dari Yakub sampai Isa, nyambung terus, nggak pernah putus Bapak Ibu sekalian, karena dakwah nggak boleh putus. Dan kemudian dari jalur kedua dari anaknya yang barep, namanya Ismail. Cuma Bapak Ibu sekalian, waktunya begitu panjang kan putusnya itu. Nah ini pelajaran berikutnya, bahwa ternyata yang luar biasa dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau itu bahkan digambarkan oleh Allah sebagai orang yang mampu untuk menunaikan kalimat-kalimat Allah. Sampai Allah mengatakan bahwa wa idzabtala Ibrahima rabbahu bikalimatin fatammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim itu diuji oleh Rabbnya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Apa kalimat itu? Ya berbagai macam ujian sejak beliau diangkat jadi nabi, termasuk perintah meninggalkan anak di Mekah. Jangan dibayangkan mudah Bapak Ibu, umur 90 baru diberi anak, sudah punya anak disuruh ninggal ke Mekah. Ya kalau ditinggal di sana ada rumah makan, tanduran man boten enten. Maka beliau berdoa, apa yang didoakan? Minta makanan kan tidak, mintanya agar supaya anaknya di sana mendirikan sholat. Kan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ketika sudah mulai beranjak remaja, beliau datang diajak lagi mendirikan Ka'bah. Setelah berdoa Rabbana taqabbal minna, terimalah amalku ini dengan mendirikan Ka'bah itu. Maka apa yang beliau doakan untuk keturunannya? Maka beliau berdoa di surah Al-Baqarah 129. Rabbana wad'af fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itu doanya. Wahai Rabb kami, wad'af fihim, bangkitkan atau utuslah fihim, kepada mereka, di tengah-tengah mereka, rasulam minhum, seorang rasul dari kalangan mereka. Ini doanya di Mekah ya. Jadi yang didoakan itu kan Ismail, supaya di tengah-tengah keturunannya Ismail nanti dibangkitkan seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Berarti kan keturunannya Ismail. Seperti Rasulullah katakan tadi, Allah memilih dari Ismail itu Kinanah, kemudian Allah pilih Quraisy, Allah pilih Hashim, kemudian Allah pilih aku, begitu kata Nabi. Maka Bapak Ibu sekalian, yang tugas Rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, mengajarkan mereka kandungan kitab dan hikmah, membersihkan mereka, dan sesungguhnya Engkau yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Kapan doa itu diijabah Bapak Ibu? Ulama mengatakan 4.000, kila 5.000, balik lagi, memang waktunya tidak diketahui secara pasti. 4.000 sampai 5.000 tahun. Nyuwun sewu, sing donga sinten niki? Kula napa Nabi Ibrahim? Nek kula donga cara dikabulne 1000 tahun pantes napa mboten jane? Pantes nganggo banget. Nabi yang seperti itu Bapak Ibu, donga niku 5.000 tahun baru diijabah. Maka kalau kita berdoa, kita harus yakin bahwa itu dikabulkan oleh Allah. Nggak tahu kapan. Apakah kita masih hidup, keturunan kita yang keberapa nggak tahu, atau bahkan besok di akhirat baru diijabah. Jadi senantiasa husnudzon kepada Allah. Ini modal supaya Allah kasihan sama kita, diberi fadlnya sehingga masuk surga. Maka Allah menjawab tadi, ayatnya dibaca Bapak Ibu sekalian. Surat Jumu'ah ayat kedua.
Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Jadi dialah Allah yang telah membangkitkan seorang rasul dari kalangan mereka. Tugasnya sama. Yang pertama adalah yatlu 'alaihimul kitab, membaca tilawah Quran. Kemudian yu'allimul kitab wal hikmah, mengajarkan tentang kitab yaitu Al-Quran dan hikmah. Hikmah itu hadis Nabi, sunnahnya Nabi. Kemudian wa yuzakkihim, mensucikan manusia. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Jadi yang namanya risalah kenabian itu bersambung, tidak pernah putus. Dan bahwa untuk mendapatkan ketersambungan risalah yang baik, kalau untuk kita tersambungnya atau istimroriyatut dakwah, bersambungnya dakwah itu dibutuhkan jalur nasab yang baik. Maka Imam Al-Barzanji, kita ngerti Barzanji namun dilakukan jadi yang begitu-begitu, tapi dalamnya luar biasa Bapak Ibu, menjelaskan betapa nasabnya Nabi itu betul-betul murni, bersih, jauh dari zina. Genah bapaknya, jalurnya sangat jelas, termasuk nyambung betul sama Nabi Ibrahim seperti tadi Allah jelaskan. Maka pelajaran apa yang bisa kita ambil? Satu, sabar tadi. Yang kedua, bagaimana kita memelihara ifah. Ifah itu apa? Kesucian, harga diri kita, yang laki-laki maupun perempuan. Dan ini sudah jadi penyakit zaman hari ini, zina itu. Maka tidak salah ketika Allah mengatakan tentang nikah itu sebagai mitsaqan ghalidha, yang hanya Allah pakai perjanjian ini antara Allah dengan Rasulnya. Karena nikah tidak main-main Bapak Ibu sekalian. Prosesnya murah meriah, bahkan sudah tidak usah pakai apa-apa. Pokoknya salaman, mahar kita orang kasaran lebih belas loh. Maharnya pakai Al-Fatihah nggih saged Bapak Ibu. Tapi yo kebacut nek sampai Al-Fatihah tok nggih. Maksudnya kebacut itu sing putri kok ya gelem gitu loh maksudnya. Cukup dengan kalimat, karena dalam Islam itu memang kalimat yang paling utama Bapak Ibu. Masuk Islam apa modalnya? Sukmawati dadi hindu rekoso Pak niku entek akeh niku. Jenengan cukup salaman, salam apa baca syahadat selesai. Adus mon mboten perlu sakjane. Cukup salaman baca syahadat masuk Islam, karena dalam Islam kalimat itu penting Bapak Ibu sekalian. Jadi akad itu penting, maka jangan pernah sekali-kali meremehkan urusan akad atau ucapan, karena ini bisa menyelamatkan, bisa mencelakakan. Guyonan barang itu harus hati-hati. Jangan sampai guyonan batil yang sampai merusak akidah kita, bahaya. Mung terima oleh guyune wong. Sampai urusan nikah tadi mitsaqan ghalidha. Karena Allah memang hendak memuliakan institusi pernikahan ini. Karena Allah tahu di akhir zaman mesti tambah bubrah, itu Allah tahu. Dan Nabi kalau dinurunut jalurnya pasti bersih dari situ. Maka ketika kita menghendaki menjadi penerus risalah dakwah, ya mari kita jaga ifah kita, yang laki-laki dan yang perempuan. Termasuk anak-anak kita, bagaimana tarbiyatul aulad kita, pendidikan kita kepada anak-anak kita, bagaimana kita menciptakan lingkungan untuk anak-anak kita. Dan yang tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian, mari kita muhasabah. Apa isi doa kita? Apa jangan-jangan sok lali boten donga? Apa isi doa kita untuk diri kita? Wabil khusus untuk anak-anak kita. Umumnya manusia kan berdoa supaya anaknya pinter, kuliah di tempat yang bergengsi, lulus dan nyambut gawe, ndang sugih, bojone nek gak ayu yang ganteng dan seterusnya, pangkat derajat dan tidak pernah jauh dari itu. Mari kita lihat bagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jelas meninggal anak, istri di tempat yang tidak ada tumbuhan, pasti tidak ada air. Yang dibutuhkan apa secara zahir Bapak Ibu? Makanan, air. Tapi yang didoakan apa? Sholat Bapak Ibu. Rabbana liyaqimus shalah, supaya mereka menjadi orang yang mendirikan sholat, bukan yang lain Bapak Ibu. Dan ternyata Allah berikan kecukupan terhadap urusan-urusan yang lain. Maka Bapak Ibu, sederhananya, kalau kita ringkas dari yang saya sampaikan, karena waktunya kurang 3 menit, bagaimana kita mengambil pelajaran dari maulid.
Pertama, maulid itu bukan persoalan kapan tanggalnya, kapan waktunya, tapi bagaimana kita mengambil tazkirah, peringatan atas maulid ini. Setiap bulan jadikanlah maulid, boleh. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa memahami bahwa ini bukan hari raya. Ini hari raya jelas cuma Idul Fitri, Idul Adha, tidak usah dirame-ramekan lagi. Yang ketiga, kita ambil pelajaran dari maulid ini. Kesabarannya Nabi Ibrahim, termasuk sabar nunggu diijabahnya doa. Bagaimana kita menjaga ifah diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, termasuk pendidikan anak-anak kita. Dan yang terakhir, bagaimana kemudian kita senantiasa memikirkan tentang apakah kita bisa menjadi bagian daripada generasi yang senantiasa berdakwah ilallah, menegakkan bangunan agama ini. Itu yang paling penting. Dan itu tercermin Bapak Ibu sekalian dari doa-doa kita. Karena doa dan dakwah itu dibangun dari kalimat yang sama. Doa, dakwah itu dari kata da'a, jadilah dakwah. Jadi omong kosong besar, orang ngakunya dakwah tapi doanya tidak terkait dengan dakwahnya. Dari kata da'a jadilah sholat, karena sholat itu adalah doa. Jadi ngomong kosong, orang ngomongnya dakwah, sholatnya karu-karuan. Maka itu Bapak Ibu sekalian tentunya menjadi bahan muhasabah untuk kita semua. Nah, semoga Bapak Ibu sejak hari ini oleh Allah kita diberikan taufik, diberikan hidayahnya, sehingga mampu istiqomah melaksanakan segala macam perintah-perintah Allah, menjauhkan diri kita dari segala macam kemaksiatan, diri kita, keluarga kita, termasuk keturunan kita. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.